Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allah ta'ala fi kitabihi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Yang kami hormati pimpinan Aisyah Kudus beserta jajarannya dan anggotanya serta jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada siang yang mulia ini kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan jahiliyah sampai zaman Islam. Itu insyaallah perkenankan insyaallah pada siang yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu, saling mengingatkan berwasiat kepada kebaikan dan kebenaran, dan semoga ini menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah. Karena ketika kita hidup di dunia, kita telah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berjamaah Allah, pada pertemuan siang yang mulia ini, jadi kalau biasanya pengajian bapak-bapak itu malam, kalau ibu-ibu ya, kalau nggak siang sore. Kalau malam urusannya sudah beda lagi. Memang beberapa tempat, beberapa kesempatan di rantai Malaysia dan sebagainya pasti itu kalau tidak siang sore. Memang semangatnya ibu-ibu yang di situ, karena kalau sudah malam urusannya sudah keluar anak sama suami. Dari perjuangan perjalanan ini yang panas-panas, ada yang tahu berapa derajat yang lebih panasnya? 35. Yang panasnya luar biasa. Jadi kalau buat cukur baju itu ya setengah hari udah langsung kering. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan pada siang hari ini bukan suatu hal yang sia-sia, bukan suatu hal yang tidak ada balasannya dari Allah. Dan artinya apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan perbuatan baik kita pada siang hari ini. Amin. Allahumma amin. Jadi ini berbicara dengan Allah. Tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana cara kita memperingati HUT RI. Ini tanggal 16 Agustus, besok tanggal 17. Besok sudah ada rencana untuk upacara, sudah pakaian
pemilihannya, kemudian persiapannya. Kemudian biasanya kalau di masyarakat, di desa atau di tempat-tempat tertentu itu ada namanya malam tirakat. Dadar Pak. Dadar macam. Oh iya, makanya kalau jelaskan tirakat itu pripun kan? Bahasanya itu adalah malam tirakat. Berarti kapan? Nanti malam ya. Nah, ada yang nanti malam, mungkin ada yang besok malam, yang mungkin disesuaikan sama masyarakat. Sebenarnya penyebutan malam tirakatan ketika 17 Agustus itu kurang tepat. Kurang tepat ya. Yang seharusnya tepat itu adalah malam syukuran 17 Agustus. Karena apa? Makna tirakat itu kan meninggalkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Contoh makan itu menyenangkan, kita tinggalkan. Kalau bahasa mudahnya itu tirakat itu kosong. Nanti malam kita pun kosong, tapi nopo-nopo kosong, itu kosong, bukan puas. Maka ada penanggalan Jawa yang dianggap di Jogja atau di Keraton Jogja dan Solo itu ada bulan kosong. Jadi bulan Hijriahnya itu di dalamnya ada bulan kosong, bukan bulan Ramadan. Dan perhitungannya anjing. Kalau bulan ini 29, besok 30, 29, 30, 30, 31 putar seperti itu. Tapi kalau Hijriah kan bisa berubah. Mungkin saat ini 30, besok bisa 30 lagi. Maka ketika kosong di Keraton Jogja ataupun di Solo itu puasanya pasti hitungannya sama, 30 hari ya 30 hari terus. Kalau di kita kan beda. Kemarin mungkin 29, tahun yang akan datang 30 hari. Nah, makna tirakat itu sebenarnya apa? Kita itu merasa ataupun menjadikan diri kita itu merasakan orang-orang yang kurang mampu. Makannya ya jangan terlalu banyak, jangan yang mewah-mewah. Maka di situ diperintahkan ketika tirakat itu untuk puasa. Tapi ketika malam 17 judulnya tirakatan, ya disediakan apa bu? Ingkung, ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar. Itu bukan tirakatan, itu namanya syukuran. Itu cuma itu hanya penyebutan saja. Yang terpenting apa? Itu jamaah rahimahullah, kita menjalankan ataupun memperingatinya sesuai dengan syariat Islam dan terlebih tidak menyalahi aturan agama Islam. Nah selanjutnya hadirin ibu-ibu jamaah rahimahullah, bahwasanya dalam Islam terkhusus di Muhammadiyah itu kan menuju dinamis. Ada di Muhammadiyah itu majelis tajid dan tajdid. Kalau di Asia itu majelis tajid dan tajdid. Di majelis tajid itu berusaha untuk memurnikan agama Islam. Maka ada namanya tajdid. Nah, tajdid ini pembaharuan. Dan tajdid pembaharuan ini dalam dua aspek. Yang pertama purifikasi, yang kedua dinamisasi. Jawa sudah haram. Di Asia Jawa sudah dikaji terus. Jadi purifikasi itu berkenaan tentang akidah. Akidah Islamnya orang-orang Muhammadiyah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu purifikasi dalam masalah akidah. Jadi tidak boleh ada orang Muhammadiyah kemudian mintanya, doanya itu bukan langsung kepada Allah, tapi pergi ke kanjeng siapa, kemudian bawa
sesajen dan lain sebagainya. Mbak Nyai, tolong doakan saya biar saya cepat sukses, biar saya cepat kaya. Bisa atau enggak? Bisa kaya atau enggak? Bisa. Tapi hati-hati, bisa jadi itu cara Allah menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Kalau bahasa di tempat saya itu dilulu. Kalau bahasa putus apa? Sama gitu. Itu masalah putus kan dekat gitu. Beda lagi kalau rumah saya mungkin Australia mungkin. Itu dilulu sama Allah. Kamu dapat apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, itu adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, purifikasi dalam masalah akidah. Yang kedua, tasdid, pembaharuan dalam masalah muamalah. Maka ada namanya dinamisasi. Banyak sekali tuduhan di Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah itu organisasi yang gampang sekali membid'ahkan perbuatan orang. Pernah mendengar itu? Sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik syirik, sidik-sidik neraka, kafir. Itu tuduhan kepada Muhammadiyah. Akan tetapi Muhammadiyah ketika berbicara itu baik data, ada datanya dulu. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya, baru ada kesimpulannya. Bahkan Muhammadiyah itu sampai mengutip para ulama, penafsiran dan lain sebagainya. Maka dalam masalah dinamisasi itu sangat luas sekali pembahasannya. Apa yang bisa dijadikan sebagai amalan atau muamalah akan dilakukan oleh Muhammadiyah. Contoh memperingati hari jadi ataupun kemerdekaan Indonesia. Boleh atau tidak? Boleh saja. Karena itu ada dalam masalah muamalah dunia. Jadi harus kita petakan dulu. Mana yang urusannya akidah, mana yang urusannya muamalah dunia. Kalau semuanya dikatakan bid'ah, saya berdiri duduk di sini pakai mikrofon, dia juga bid'ah. Panjangnya ke sini tadi jalan kaki atau naik kota, naik motor, ada yang naik mobil, ada yang nge-grab. Dulu zaman Rasulullah tidak ada itu. Maka ketika itu dikatakan bid'ah, harusnya panjangnya dari rumah itu ya naik kota. Kalau nggak punya onta, pakai kuda, tapi bukan kuda Mitsubishi, kuda bukan. Pakai kuda beneran. Kalau nggak punya kuda, pakai sapi, kambing, atau kalau nggak punya semua ya jalan kaki. Kalau semua dibid'ahkan dalam masalah muamalah dunia, maka kehidupan kita akan kacau. Ada handphone untuk foto, ada informasi sekarang itu tidak usah pakai toa, tidak usah pakai surat resmi, cukup pakai WA, sudah bisa sampai ke mana. Maka dalam Muhammadiyah ada tasdid dalam masalah dinamisasi. Bahkan dalam masalah hukum-hukum, contoh hukum jual beli. Kalau secara idealnya jual beli itu ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barangnya, ada ikrarnya, kemudian ada benda yang ditukarkan sebagai alat untuk jual beli. Jadi saya membeli HP ini dengan harga 1 juta, ini uangnya salaman sah. Saya terima HP-nya seharga 1 juta sah. Itu kalau zaman dahulu fikihnya seperti itu. Akan tetapi kalau seumpama itu masih kita pakai terus-menerus tanpa adanya dinamisasi, panjenengan nggak bisa order lewat Shopee, nggak bisa order lewat Tokopedia, nggak bisa order lewat mana lagi? Lazada, nggak bisa. Itu nanti semuanya hukumnya menjadi haram. Maka ada dinamisasi. Kalau ini masalah muamalah duniawi, maka boleh ada perubahan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.
dengan asas tidak menyalahi aturan syariat Islam. Jadi kita di rumah tiduran itu pegang HP saja, tinggal baca-baca nyali. Saya yakin ibu yang punya HP itu pasti di dalamnya ada TikTok, ada Shopee, Facebook, digunakan untuk cari-cari. Jadi scroll-scroll gitu. Kalau saya lihat, kalau istri saya itu scroll-scroll itu mesti sampai tubuh enggak, nanti TikTok nggak percaya saya. Kalau scroll-scroll di TikTok atau mungkin di Shopee, kemudian mesti sampai tubuh enggak, cuma ada dilihat di historinya, jackpot hanya satu malam jackpotnya sudah 10 soal. Kita sudah bisa melakukan transaksi perjual belian tidak menggunakan cara tradisional seperti dan itu sah halal hukumnya. Tapi ada asasnya di situ, dasarnya tidak boleh menyalahi syariat Islam. Tidak pencet pakai HP, mau beli apa kerudung soalnya. Ada berbagai macam warna yang tinggal kita pencet, pilih warnanya, pilih ukurannya, tinggal bayar. Yang penting di HP-nya itu ada m-bankingnya. Nggak usah ke ATM, nggak usah ke bank, tidak usah ke BNI link, nggak usah, tinggal dipencet. Besok assalamualaikum pakai data sendiri. Itulah dinamisasi dalam masalah muamalah. Bahkan di Muhammadiyah itu ada nikah telekonferensi, nikahnya pakai video call. Pernah nikah pakai video call? Enggak, nikah sekali saja. Jadi ada orang di Indonesia, calon istrinya di Indonesia, kemudian calon suaminya pun orang di Indonesia. Kebetulan calon suaminya ini pergi ke luar negeri untuk sekolah ataupun untuk belajar, agar tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya, maka berkeinginan untuk menikah. Maka disiapkanlah di putri ada walinya dan lain sebagainya, di putra pun ada saksinya dan lain sebagainya. Nikahnya lewat video call. Dan saat ini itu sah hukumnya. Itu dalam muamalah dunia. Lalu kita memperingati hari kemerdekaan itu masalah akidah atau muamalah? Muamalah. Dalam kaidah itu disebutkan al-aslu fil muamalati al-ibadah. Asal dari muamalah itu ibadah, boleh, semuanya boleh kecuali yang dilarang di dalam dalil atau syariat. Beda sama ibadah. Al-aslu fil ibadati at-tahdim. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Zaman dulu sholat itu haram, puasa itu haram, sampai ada dalil dari Rasulullah yang diwahyukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang yang sholat kemudian menggunakan caranya sendiri, itu yang haram. Ada orang yang kuat dalam sholatnya kemudian mengatakan, saya kalau sholat subuh 2 rakaat itu kurang haram, maka saya sholat subuhnya 10 rakaat, boleh atau enggak? Enggak boleh, ada syariatnya. Maka hukum asal dari ibadah itu haram setelah ada diperintahkan oleh Allah waqimus sholat, maka sholatlah, maka hukumnya menjadi wajib. Beda kalau muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang, itulah berbeda. Maka memperingati itu boleh. Bahkan ada yang bertanya, kalau hormat bendera boleh atau enggak? Hormat bendera itu untuk sampian putih, hormat berat terus. Ada yang mengatakan itu haram karena menyembah bendera sama. Sekali lagi kita harus melihat hormat bendera itu tujuannya apa. Apakah kita ibadahnya itu kepada bendera, ataukah ketika kita hormat itu hanya sebuah simbol saja, simbol perayaan, kemudian
kegiatan ya mungkin dalam upacara memang ada aturannya seperti itu, ya sudah kita ikuti sesuai dengan apa yang ada. Yang penting niat kita. Kecuali setelah upacara kemudian benderanya diambil, dipajang di rumah, kemudian dikasih sesajen setiap malam didoakan. Nah itu beda lagi. Sehingga dari sahabat yang Allah dalam kita memperingati ini banyak cara, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah bentuk kita ataupun bentuk semangat kita untuk bersyukur kepada Allah. Maka diadakan tirakatan tadi atau syukuran, kemudian ada lomba-lomba. Biasanya pasti kan ada perlombaan itu ya. Besok akan ikut lomba itu beda sama yang Muhammadiyah bapak-bapak. Sama, jadi satu. Nah, mungkin ada yang lomba tarik tangga, ada yang lomba makan kerupuk, lomba apa lagi biasanya? Ya lomba-lomba seperti itu. Kalau sama itu nanti dikaitkan lagi, ini halal atau haram, kita bingung, kita mau melakukan aktivitas itu bingung. Kemudian yang selanjutnya dari sahabat Allah, bahwasannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma adtarru ila 'adzabin nar wa bi'sal masir." Nabi Ibrahim itu berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan diberikan rizki. Allahumma ja'al hadza baladan aminan." Ya Allah, jadikanlah negeri saya ini menjadi negeri yang aman. Kita pun harus mendoakan negara kita dari kondisi yang ada, kemudian dari kejadian-kejadian yang ada, maka kita harus mendoakan. Maka ketika ada prediksi dari BMKG atau yang akan terjadi gempa yang bisa mengakibatkan tsunami dengan ketinggian ombak 34 meter atau berapa, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang itu suatu peringatan bagi kita, maka jadikanlah kami kita ini menjadi hamba-hamba yang taat, hamba yang benar-benar takut kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah itu bukan karena manusia. Contoh halnya kalau panjenengan saat ini ngaji panas-panas dari rumah, ya harusnya jam 2 itu paling enaknya tidur, panasnya gitu. Kemudian panjenengan datang ke sini, niatnya itu di hati kita apa? Apakah niatnya memang murni untuk menuntut ilmu, atau niatnya adalah orang mangkat marahi di pagi itu dirasa adalah ketua orang mangkat kok. Lah kalau dinatori orang mangkat, lalu aku mangkat. Niat kita di situ harus kita perbaiki. Karena ketika kita berdoa, ya Allah, jadikanlah negara ini aman. Doanya berapa puluh orang ini, dikatakan lagi mungkin berapa ratus orang, berapa ribu orang muslim yang mendoakan, ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan diberkahi. Dalam ayat ini dijelaskan, jadikanlah negara-negara ini, negara Mekah, Tuhan yang Mekah, menjadi negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Rezeki buah-buahan karena zaman dahulu ya memang swadayanya itu ya pertanian, peternakan, belum ada pabrik. Kalau sekarang kan memang pabrik. Maka doa kita, ya Allah, mudahkanlah orang-orang masyarakat, orang mukmin yang mencari pekerjaan. Kalau dulu diberkahi dengan buah-buahan, karena memang makanan pokoknya itu mungkin pertanian, kemudian peternakan. Kemudian yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dialah Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara.
kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah 10 tempat kembali. Tadi yang saya sampaikan, ketika ada orang kafir, gak pernah sholat, gak pernah ibadah kepada Allah, tapi kaya raya, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, hartanya banyak sekali, tapi kafir, maka Allah menjelaskan dalam ayat ini, wis pokoknya sing seneng sik terus kalau memang kamu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah kalian nanti akan masuk ke dalam neraka. Biasanya panjenengan kalau melihat orang yang lebih kaya dari jenengan, ada muncul rasa iri atau tidak? Muncul apa benar? Apa kamu sih? Ada orang yang mungkin biasanya itu HP-nya biasa, saat ini HP-nya dipakai telur, kemudian biasanya motornya itu biasanya pengajian Scoopy, tiba-tiba kok motornya terus kemudian datang menggunakan ataupun membawa kenikmatan yang Allah titipkan kepada mereka. Panjenengan lihat, kira-kira muncul rasa iri atau alhamdulillah? Kira-kira gimana? Apalagi misalnya malah jagung sama manis kita, anting-antingnya digo kan, pakai kerudung dicendali anting-anting, saking pameran itu anting-antingnya dicendal pakai kudung. Coba ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan, diri kita sikapnya seperti apa? Atau malah mengatakan paling lebih cekelanku utang, paling naik utang itu kayak gitu, atau paling itu mas buding itu mas palsu. Maka harus kita tanya dulu, maka bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita dan mensyukuri nikmat yang ada pada orang lain. Maka kita harus mengatakan, ya Allah, kalau memang itu kenikmatan yang baik orang tersebut untuk orang tersebut, ya Allah, maka jadikanlah kenikmatan itu ada pada diri saya. Jadi doanya seperti itu. Jangan dikatakan tak Tuhan hilang. Jangan. Kadang kita kan jadi seorang perempuan itu kan serba salah. Serba salahnya apa? Allah itu menciptakan antara laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda, sangat berbeda. Laki-laki itu tidak terlalu banyak bicara, tapi kalau perempuan itu banyak bicara. Diakui nomor betul. Yang sering saya contohkan itu ketika jenengan kondangan itu kan matanya aktif, lisannya aktif, kepalanya aktif, tengok kanan kiri. Di sini iso digawe bahan rasa-rasa. Contoh ada tehnya ketika dia ya Allah kalian kuali tempol wanyek mosok ya gula. Kemudian ada undi-undi, ya Allah undi-undi kecil-kecil terus sampai upil. Pertanyaannya upil sopo sing gede desa? Kadang lisan kita, mata kita, pikiran kita itu akan mencari yang dunia saja. Maka ketika ada kenikmatan yang orang lain dapat, kita mohon kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah, kalau memang kenikmatan itu baik untuk orang tersebut dan baik untuk saya, maka berikanlah kenikmatan itu kepada saya. Tapi kan Allah lebih tahu. Ini adalah malah sebenarnya aku kata Allah itu lebih paham, lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Contohnya lagi, uang 1 juta sama 10 juta lebih baik mana? Jawab, 1 juta sama 10 juta itu lebih baik mana? 10 juta. Kenapa? Lebih banyak. Kalau panjenengan ditawar ibu tak kasih pilihan, pilih yang 1 juta atau yang 10 juta, opak akan jawab 10 juta karena banyak, dan itu lebih
nikmat kan itu. Tapi di mata Allah tidak demikian. Tidak demikian di mata Allah. Allah akan menyesuaikan dari kebutuhan kita. Apakah Allah pelit? Tidak. Apakah Allah tidak bisa mengabulkan doa-doa kita secara langsung 100% sesuai apa yang kita harapkan? Tidak. Semuanya bisa dilakukan oleh Allah. Tapi Allah sudah menakar kemampuan kita. Allah sudah menakar kemampuan kita. Contoh, kita kalau diberikan syariat oleh Allah, semakin besar yang kita keluarkan dari materi atau data yang kita miliki, maka rasa nikmat-nikmatnya pun akan semakin besar. Kita sudah pernah saya contohkan atau belum di pertemuan yang dulu ya, panjenengan tak kasih uang 100 juta, kalau kurang banyak tak kasih uang 100 miliar, kurang apa betul? 100 miliar. Bahwa sugih men menehi duit 100 miliar. Di sini saumpama panjenengan ada orang yang berbaik hati kemudian kasih panjenengan uang 100 miliar, kurang apa betul? Wah bingung ini tak coba nanti aku rakaman gitu. Tak kira apa ya bingung. Ini contoh saja. Kita punya uang 100 miliar, kemudian dibandingkan kita punya uang 10.000 ya. Dari 10.000 ini Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, wahai anggota Al-Syiah, wahai orang-orang yang ikut pengajian Jumat sore, Jumat siang, kalian punya uang 10.000, tak minta kata Allah. Minta apa? 10%. 10% 10.000 berapa? 1.000 rupiah. Panjenengan mau ngasih atau enggak? Nah, ikhlas atau enggak? Ikhlas. Rela hati atau tidak? Tapi panjenengan punya uang 100 miliar, diminta oleh Allah 10%. Berarti minta. Iya, berapa ya? Wah, itu kan ini 100 miliar. Kalau diminta 10% berarti 10 miliar. Zakat infak 10 miliar. Ikhlas atau bukan? Mesti pikiran loh. Masuk zakat kok 10 miliar kakek, kebanyakan itu. Maka semakin besar apa yang kita miliki dan akan diberikan syariat oleh Allah untuk mengeluarkannya, maka akan muncul rasa iman. Itu sudah suatu hal yang pasti, karena sifat asli manusia seperti itu. Sifat asli manusia itu pertama, doif, lemah. Kita itu ketika waktu bayi itu kalah sama anak ayam. Kutuk bukan ikan gitu, tapi anak ayam yang kecil itu kutuk. Bayi manusia itu ketika lahir senjatanya apa? Nangis. Bahkan ada peneliti kalau nangisnya nadanya seperti ini berarti lama. Kalau nangisnya nadanya seperti ini berarti buang air kecil. Kalau nangisnya nadanya seperti ini berarti buang air besar. Senjatanya adalah nangis. Tapi kalau ayam setelah menetas dalam kurun waktu 1 hari langsung bisa jalan, langsung bisa membedakan mana yang makanan, mana yang bukan makanan, langsung bisa manggil orang tuanya. Manggilnya gimana suaranya? Nah, iya. Bahkan kalau panjenengan mau mempraktekkan, ada 2 induk ayam sama-sama menetas, kemudian induk ayam yang pertama punya anak 5, induk ayam yang kedua punya anak 5, ambil semua 10-10-nya ambil, jadikan 1, induknya taruh sana, kemudian lepas, kira-kira kijolan buat nopo. Itulah kehebatan dari ayam. Dan manusia itu memiliki sifat yang pertama, doif, lemah. Kita nggak bisa apa-apa setelah dilahirkan ke dunia. Yang kedua, halu'a. Halu'a itu kalau bahasa kita apa? Suka mengeluh mungkin bahasa mudahnya.
kemudian sabar, itu adalah manusia. Dikasih panas pengen hujan, dikasih hujan pengen panas. Bahkan kalau kita lapar ini perut kita kosong, pasti itu boten kok ngelehi ngene orang makanan belas. Setelah makan kekenyangan sampai kok boten. Mana kok keluarga ngene ora iso itulah manusia. Dikasih apapun tidak akan pernah muncul rasa syukurnya kepada Allah kecuali orang yang paham dengan ayat-ayat Allah, orang yang paham mengenai tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia itu sifatnya pelit, mericik, normalnya medit, mengkike, normalnya bahasa-bahasa apa lagi? Semuanya ini gua cetil atau apa? Pokoknya pelitnya luar biasa. Itu sifatnya manusia. Panjenengan mau tahu betul? Ada buatan jawab berarti isi tapi tak orang. Itu sifat aslinya manusia. Manusia itu medit, sifat asli. Jadi kalau tadi yang saya katakan di awal, semakin banyak apa yang kita keluarkan dari yang kita miliki, maka akan muncul rasa pelitnya, rasa eman. Yang keempat, manusia itu memiliki sifat rakus, gratis. Kalau ada guyonannya itu ini, kucing itu makanannya paling ikan gede, itu kalau di desa kan ada gede, ada ikan petek atau ya paling itu makan. Kalau ayam makanannya ya biji, kambing itu ya makanannya rumput-rumputan. Tapi kalau manusia ada beras loh, kalau beras tak jiko plastik, dia ada beras ini, berasnya dibawa mana? Bawa pulang. Apakah dimasak, dimakan, selesai, atau gondol bawa di rumah? Biasanya dibawa ini untuk persiapan di rumah. Kemudian jalan lagi, loh kok ada ikan asin, panjangan bungkus nopo boten? Gratis loh. Bungkus ada goromo. Jalan loh kangkung, ono sawi, ono kacang panjang. Gratis cuma dibungkus nopo boten? Bahkan saat pitik-pitiknya itu jadi sembelih. Itu manusia. Bahkan Rasulullah itu menegaskan, ketika seorang manusia itu memiliki satu gunung emas, dia putusnya tak segada satu gunung emas, gunung Muria itu bentuknya emas. Sekilo apa macamnya ada emas sekilo, ada emas sekilo tak pulau hitam. Ada orang yang punya satu gunung emas, maka dia akan mencari gunung emas yang kedua. Buat gak kali pasti mencari yang ketiga. Sudah punya tiga, pasti akan mencari yang keempat. Kapan berhenti? Di dalam hadis itu dijelaskan sampai mulutnya kemasukan tanah. Artinya apa? Meninggal dunia. Itulah manusia. Panjenengan pun gada kudu tunggal pengen kali pun gada kali pengen wis duwe sing pertama ireng pengen sing pertama hampir wis gada apa pengen kuning wis bentuknya enten sing ngene sing piring nganan pengen sing piring enten sing opo pokoke sederhana model-model yang ada pengen itulah manusia. Yang bisa mengatur itu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu? Karena Allah ingin mengkondisikan itu orang-orang mukmin itu ketika ingin menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, ini perilakunya. Dari setelan awal tadi, yang pertama pelit, kemudian lemah, kemudian suka mengeluh,
dan rakus dan lain sebagainya. Ini setelan awalnya manusia. Maka diatur, diarahkan oleh Al-Quran. Nah, jadi ini sama Allah. Jadi itu yang perlu kita pahami dalam diri kita sebagai seorang manusia. Kemudian ada jamaah Allah, bahwasanya ketika kita memperingati hari kemerdekaan ini menjadi semangat kita untuk mengikuti perjuangan Rasulullah. Rasulullah dulu ketika beliau di kota Madinah, itu yang pertama kali diurusi adalah masalah politik negaranya. Maka dibuatlah perjanjian antara orang Islam, orang Nasrani, kemudian orang Yahudi yang ada di sana, sepakat untuk menjaga keutuhan negaranya. Harus dijaga benar-benar. Yang artinya apa? Memperjuangkan negaranya. Maka ketika kita membela negara kita itu ya jihad fisabilillah. Ketika kita berperang, berjuang untuk negara kita ya jihad fisabilillah. Kemudian yang selanjutnya adalah jamaah Allah. Lalu bagaimana peran kita khususnya di Muhammadiyah? Muhammadiyah memiliki gerakannya itu kan praktik, jadi langsung action. Punya berapa ratus kampus perguruan tinggi, punya berapa ratus atau berapa ribu sekolahan, rumah sakit, panti asuhan, lazis. Itu salah satu kecintaan Muhammadiyah kepada Indonesia. Bahkan ada siapa yang mengatakan, saya lupa, bahwasanya Muhammadiyah itu kan memiliki sekitar 165 atau 8 perguruan tinggi atau berapa kalau tidak salah. Kemudian negara itu memiliki sekitar 180 berapa. Jadi KCN itu sedikit. Maka ada yang mengatakan, daripada keuangan pendidikan itu dikelola oleh pemerintah, mending langsung saja dikasihkan kepada Muhammadiyah. Setengahnya saja, 50% dari anggaran itu diberikan ke Muhammadiyah, insya Allah pendidikan Indonesia itu akan dibantu. Bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Yang artinya apa? Itu salah satu kecintaan kita sebagai warga Muhammadiyah, ya, tidak diragukan lagi kecintaannya kepada Indonesia. Panti asuhannya berapa, lazisnya, bahkan lazis Muhammadiyah itu ya bisa hampir menyamai Basnas mungkin ya, kepemilikannya di negara. Luar biasa. Nah, maka perjuangan di Muhammadiyah ini perjuangan yang nyata. Maka muncullah fikih-fikih, ada fikih air, ada juga fikih anti korupsi, ada juga fikih apalagi kebencanaan. Itu untuk apa? Untuk menanggulangi ataupun untuk tanggap dari apa yang ada kejadian-kejadian di Indonesia. Ketika bencana itu nanti seperti apa aturan, itu dipikirkan di Muhammadiyah. Jadi bukan hanya sholat saja. Kalau untuk urusan sholat, puasa itu sudah selesai. Apalagi ketika masalah perbedaan penanggalan, Muhammadiyah sudah bukan pada ranah itu untuk berdebat. Besok tanggal berapa puasanya, besok hari rayanya tanggal berapa, sudah tidak lagi dalam masalah itu. Karena yang pernah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fatur Rahman, beliau itu ketua Hisab PP Muhammadiyah, atau yang kalau pelajaran dari tanggalan Muhammadiyah biasanya ada tulisannya di bawah itu ditahqiq oleh Dr. Muhammad Fatur Rahman. Beliau itu ahli falaknya Muhammadiyah di Indonesia. Beliau pernah menyampaikan seperti ini, saya itu sudah punya tanggalan 1 Ramadan 2045 sudah punya. Akan tetapi memang tanggalannya masih di dalam laptop, belum dicetak. Kalau sudah dicetak ya nggak payung. Tapi di Muhammadiyah tidak perlu lagi berdebat di tempat itu. Lalu bagaimana nanti kelanjutannya? Nah, kelanjutan di Muhammadiyah itu lebih membahas hal yang urgent lagi. Kalau untuk ibadah diri kita udah cukup lah ya. Kita menjadi orang yang soleh,
Orang yang soleh itu seperti apa? Kita sholat, kemudian infak sedekah, kemudian kita menjalankan aturan Allah untuk diri kita. Kita itu menjadi orang yang soleh. Kalau perempuan ya solehah. Tapi kita harus naik level. Yang harusnya soleh harus menjadi muslim. Muslim kalau laki-laki, kalau perempuan muslimah. Soleh itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslim, dirinya baik, kemudian menjadikan orang lain menjadi baik, itu soleh. Maka ibadah yang tingkatannya tinggi, termasuk tinggi adalah ibadah sosial. Ibadah sosial itu apa? Kita infak sedekah, itu ibadah sosial. Kita wakaf, itu ibadah sosial. Kalau sholat itu ibadah untuk kita sendiri, tidak ada efeknya untuk orang lain. Kita rajin sholat, orang yang miskin ya masih miskin, orang yang sengsara masih sengsara. Sekalipun kita sholatnya berada ini ngasih wireng, sikil itu ngasih kapalan, terus nopo saja itu ngasih bolong sama ini. Sampai karipan ketika sholat. Ketika tidak dibarengi dengan ibadah sosial, maka itu tidak sempurna ibadah kita. Sekalipun sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Maka dalam banyak ayat Al-Quran itu Allah menyandingkan ibadah sholat dengan ibadah maliyah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat infak, sholat zakat, sholat korban. Jadi sholat itu sangat dekat sekali dengan ibadah sosial. Sholat untuk ibadah kita masing-masing, maka infak, sedekah, wakaf dan sebagainya untuk ibadah sosial. Contoh halnya gini, ada orang yang ketika sholat kenikmatannya untuk dirinya sendiri, tapi ada orang yang ketika sholat itu sadar, oh ketika saya mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira ada atau enggak saudara muslim saya yang mereka itu ketika mau sholat terhambat. Terhambatnya karena apa? Mungkin pakaiannya tidak punya, mungkin karena perutnya lapar, kemudian dia bekerja terus-menerus tanpa memperdulikan sholat. Ketika kita bisa merubah kehidupan orang tersebut, maka tingkatan kita bukan lagi sholihah, tapi muslimah. Itu tingkatannya yang tinggi seperti itu. Nah, jadi ada sahabat rahimahullah yang terakhir, bahwasanya di momen Agustusan ini kita bukan hanya bergembira dengan cara berlomba, lomba makan kerupuk, lomba pindahkan air, lomba apa dan sebagainya, bukan hanya itu. Tapi yang paling utama adalah ini salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa? Ya syariat Islam. Kita memperingati 17-an ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan keistiqomahan kepada kita menjalankan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan dalam diri kita, keluarga kita, organisasi kita, dan negara kita. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan mani'in, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qatilal hajat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon izin undur diri. Syukur jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.